ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh karena kebaikannya, kita masih dapat mengikuti ibadah secara online di hari Minggu ini. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yoldi Tuyu dengan tema Takaran Memberi. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Dan kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik, karena Dia layak terima pujian dan sembah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap kebaikan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memimpin memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Kami siap diberkati dan kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab kami tahu di dalam Engkau ada jalan dan pengharapan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are
worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Maria, Maria, sembah namanya yang kudus, sebab Dia layak, terima segala yang terbaik. Even when I don't see if you're walking, even when I don't feel it, you're walking. You never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop walking. You never stop. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. 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 Shalom, keluarga GKS yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita pada siang hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Sekalipun kita masih melewati masa-masa yang sulit, ada tantangan di luar sana ya Bapak Ibu ya, pandemi yang masih belum selesai, bahkan ancaman-ancaman dari virus yang semakin lama semakin membuat ketakutan di mana-mana. Namun saya percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dan saya terlalu percaya semua yang terjadi di luar sana Bapak Ibu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Takaran Memberi. Nah, bicara mengenai memberi, Bapak, Ibu sekalian, di suasana, di situasi seperti ini, rasa-rasanya mustahil atau tidak mudah, Saudara. Bagaimana kita bisa memberi saat keadaan seperti ini? Apa yang kita bisa beri? Namun saya percaya firman Tuhan akan memerdekakan kita, bahwa memberi adalah salah satu yang Tuhan ingin untuk kita miliki. Karakter memberi biar ada hidup di dalam kita semua. Bapak Ibu, mari saya mengundang untuk kita baca bersama di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 44. Firman Tuhan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Memberi adalah karakter daripada Allah sendiri. Memiliki kasih,
dan suka memberi adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, jika ada orang Kristen yang masih sulit untuk memberi, yang tidak memiliki kasih, tidak suka memberi, saya katakan bahwa orang tersebut belum melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, saudara, berilah dan kepadamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Puji nama Tuhan. Orang Kristen, saudara, yang tidak punya kasih, yang sulit untuk memberi kepada orang lain, tidak ada bedanya seperti keberadaan laut mati, saudara. Nah, kita yang sudah pernah ke Israel, sudah pernah berkunjung ke Laut Mati, kita bisa lihat keadaan di sana bahwa Laut Mati tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk hidup, tidak ada ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Di dalam Laut Mati ini, airnya pun tidak dapat diminum, saudara, karena terlalu banyak kontaminasi yang ada di dalam air ini, saudara. Kandungan garam di dalam laut ini begitu tinggi, dan salah satu laut yang paling tidak ramah di dunia karena tidak ada kehidupan. Ikan-ikan tidak bisa bertahan hidup, saudara, di dalam laut ini. Secara geografis, Laut Mati dialiri oleh sungai Yordan, mengairi air untuk masuk di dalam laut ini. Namun, laut ini hanya terus menampung air saja, karena tidak ada saluran untuk mengeluarkan air-air yang ada di dalam Laut Mati ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Itulah gambaran yang tepat mengenai orang yang hidup mementingkan diri, saudara. Orang yang selalu mengharapkan untuk diberi tetapi tidak suka memberi. Bila kita hanya suka menerima, selalu mengambil, tidak mampu untuk memberi, lama-kelamaan kehidupan kita akan seperti laut mati, saudara. Akan berbau tidak enak. Kita akan menjadi orang yang egois, tidak menyenangkan, bahkan mungkin akan menjadi orang yang selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Ini adalah dampak dari tidak ada hal yang keluar dari dirinya, yang keluar dari kehidupannya. Kalau dunia berprinsip, ya Bapak Ibu, bahwa untuk menjadi kaya atau memperoleh harta, kita harus menghemat sedemikian, bahkan menghemat secara luar biasa. Namun firman Tuhan berkata bahwa prinsip firman Tuhan adalah kebalikannya, saudara. Di dalam kerajaan Allah justru orang yang diberkati adalah orang yang menyebar dan menabur hartanya. Alkitab mencatat ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dalam Amsal 11 ayat 24. Dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, saudara. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seperti sungai yang pada hakikatnya akan mengalirkan air terus-menerus tanpa berhenti. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Memberi juga, ini adalah tindakan iman, saudara. Dalam Yakobus 2 ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perbuatan seperti apa yang mengandung iman? Perbuatan di mana kasih itu
bisa kita alirkan. Kasih itu di dalam tindakan kita memberi. Jadi memberi ini juga adalah tindakan iman. Memberi memang akan sangat mudah dilakukan, saudara, jika kondisi kita sangat berkecukupan. Namun memberi akan menjadi berat ketika kita sedang mengalami masa yang sukar. Mungkin seperti saat ini, Bapak Ibu. Banyak orang komplain, banyak orang mulai berteriak, keadaan semakin susah. Keadaan ekonomi semakin sulit, saudara. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Dalam keadaan seperti ini, mungkin kita juga akan sulit untuk melakukan apa yang Tuhan ingin, untuk kita terus memberi. Untuk bisa memberi terkadang dibutuhkan pengorbanan. Dan disitulah iman kita dipertaruhkan. Terlebih lagi saat pemberian untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Memberi itu tidak mudah. Mungkin kita masih melakukan perhitungan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kebutuhan pokok kita. Namun saya mau sampaikan pada saat ini, Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Tuhan mengatakan untuk memberi ketika Tuhan mengatakan untuk memberi saat ini juga. Masihkah kita melakukan perhitungan dengan Tuhan? Masihkah kita tidak percaya pada perlindungan dan penyertaan Tuhan? Masihkah kita dihantui, kita diintimidasi oleh rasa takut untuk kita akan berkekurangan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan memintamu untuk memberi, maka berikanlah. Secara manusia, sepertinya kita akan mengalami kekurangan. Namun jangan pernah ragukan Tuhan, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Peganglah janji Tuhan dalam hidup kita. Di mana saat kita memberi untuk Tuhan, maka Tuhan tidak pernah akan berhutang, saudara. Dia terlebih dahulu sudah memberkati kita berlimpah-limpah. Bahkan firman Tuhan katakan, Dia sudah mencurahkan segala berkat rohani. Segala berkat di surga Dia sudah berikan buat saya dan saudara. Mungkin apa yang kita harapkan dari Tuhan sepertinya tidak datang secepat apa yang kita inginkan. Namun percayalah, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita agar kita mampu menerima berkat Tuhan. Tuhan sementara mempersiapkan saya, sementara mempersiapkan saudara untuk menjadi orang-orang yang mampu mengelola berkat daripada Tuhan. Untuk kita tetap memiliki karakter Allah ketika kita sudah dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Kita tetap memiliki kerendahan hatian dan mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Pemberian di masa sukar merupakan pemberian yang berharga di mata Tuhan. Kembali kita belajar dari pemberian janda yang miskin ini, saudara. Saya ajak kita untuk baca bersama dalam Markus 12 ayat 41 dan 44. Pada satu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
Tetapi janda ini, saudara, dia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Belajar dari janda yang miskin. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun belakangan ini kita seringkali menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Nah, saya mungkin sama dengan saudara sering mengalunkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Banyak sekali orang menggemari akan pujian ini. Setiap kali kita merenungkan liriknya, lagu ini bisa memberikan kita semangat untuk mempersembahkan diri bagi Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Selama Tuhan masih izinkan kita hidup. Selama Tuhan masih memberikan nafas di dalam hidup kita. Namun demikian, saudara, masih banyak di antara kita yang belum memahami bagaimana memberikan persembahan yang benar. Masih banyak orang Kristen bahkan mempertanyakan seputar bagaimana tentang perpuluhan, apakah diambil dari penghasilan kotor atau penghasilan bersih, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai persembahan. Mungkin kita juga masuk di dalam bilangan orang-orang tersebut. Maka dari itu, saudara, mari kita mau belajar 3 hal penting dari kisah persembahan seorang janda yang miskin. Kita mau belajar 3 hal yang sangat penting dari peristiwa ini, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak menuntut kepada kita dari apa yang tidak kita punyai. Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak kita punyai. Ada orang yang merasa minder dengan apa yang dipersembahkan orang lain. Sebaliknya ada juga orang yang merasa jumawa, merasa angkuh, merasa sombong, karena mereka mempersembahkan lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Tuhan Yesus berfirman, saudara, setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut, saudara. Lukas 12 ayat 48. Tuhan merasa senang dengan 2 keping uang receh dari seorang janda yang miskin. Karena memang hanya itulah yang dia miliki. Tetapi Tuhan juga pasti sangat kecewa kepada orang-orang yang hanya rela mempersembahkan uang receh. Padahal mereka telah diberi berkat yang jauh lebih melimpah. Ingat, saudara, Tuhan tahu segala kelebihan dan kelemahan kita, dan Dia memberikannya dengan adil. Justru disitulah letak kekuatan kita. Sebagai gereja, ketika kita bersatu, ada orang yang bisa mempersembahkan lebih banyak uang, puji Tuhan. Tetapi yang lain bisa mempersembahkan lebih banyak waktu untuk melayani, puji Tuhan. Ada orang yang bisa membuat suasana ceria, membangkitkan semangat orang, mendengarkan setiap keluhan orang, bahkan berdoa untuk orang lain. Itu juga hal yang sangat baik, saudara. Puji Tuhan. Tidak ada jenis persembahan yang nilainya lebih tinggi, karena sama-sama berasal dari pemberian Tuhan. Semuanya penting. Sekali lagi, semuanya penting. Karena pekerjaan Tuhan itu sangat kompleks. Sehingga tidak mungkin hanya dikerjakan satu orang. Tuhan ingin kita semua ikut partisipasi. Mengerjakan pekerjaan yang besar. Yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dengan kita mau memberi persembahan yang terbaik. Ukuran kita memberi
memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya bicara materi, saudara, tetapi juga bicara mengenai waktu, bicara mengenai komitmen, bicara mengenai tanggung jawab, bahkan bicara mengenai apa yang akan kita perbuat supaya banyak jiwa juga dimenangkan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mencatat yang kedua. Persembahan seharusnya berbanding lurus dengan pemahaman kita terhadap anugerah Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seperti yang tadi saya sebutkan mencerminkan ketidakpahaman dari orang-orang akan anugerah Tuhan. Bukankah kita hidup hanya karena anugerah Tuhan? Bukankah karena anugerah Tuhan seharusnya saya dan saudara binasa, tetapi diberikan hidup yang kekal? Saya dan saudara ada sampai saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita terus menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, jalan-jalan terbuka di dalam kehidupan kita. Semuanya juga itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karenanya, saudara, mari ketika kita mau memberikan sesuatu untuk Tuhan, apa yang menjadi ukuran kita? Seharusnya berbanding lurus dengan kasih karunia Tuhan. Memang anugerah Tuhan kita tidak dapat balas. Kita tidak mampu untuk beli, saudara. Oleh karenanya, kita hanya mampu menerima anugerah daripada Tuhan. Ada rasa ungkapan syukur yang Tuhan ingin supaya juga kita miliki. Yang seperti apa yang dilakukan oleh janda yang miskin ini, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan dia. Tuhan tidak mungkin membiarkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan pemelihara hidupnya. Karenanya dia tidak khawatir untuk memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Yang ketiga, saudara, belajar dari peristiwa persembahan dari seorang janda yang miskin ini. Ini mengenai sikap hati kita, saudara. Mari sama-sama kita mau jaga sikap hati dalam memberikan persembahan. Ini penting, saudara. Ketika kita mungkin bisa mengelabui orang, ataupun membenarkan diri, ataupun kita punya tujuan-tujuan yang lain ketika kita memberi. Tetapi ingat, Tuhan mengerti dan mengetahui segalanya. Cermati bahwa Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Di dalam ayat yang ke-41. Tuhan juga memperhatikan bagaimana seorang janda yang miskin membawa persembahannya yang menyentuh hati Tuhan. Bahwa itu yang terbesar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita bangga, saudara, karena kita mempersembahkan lebih banyak dibandingkan orang lain. Atau mungkin kita juga bagian orang yang suka menggerutu karena merasa persembahan kita terlalu banyak. Atau persembahan kita dijadikan sebagai sarana aktualisasi diri dan bukannya memuliakan Tuhan. Jauhilah itu semua. Jauhilah sikap hati seperti itu, saudara. Karena ini akan menjadikan persembahan kita sia-sia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan di akhir khotbah saya pada saat ini,
ada pertanyaan-pertanyaan untuk kita jadi perenungan kita. Yang pertama, saudara, berkaca dari apa yang dilakukan oleh janda yang miskin ini, apakah saya dan saudara sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 sudah kita lakukan? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Pertanyaan yang kedua, saudara, apakah saya dan saudara masih ada yang belum kita persembahkan di dalam kehidupan kita? Persembahkan kepada Tuhan dengan maksimal. Yang Tuhan ingin untuk kita berikan tidak hanya materi, tidak hanya selalu berupa uang, waktu kita, kesempatan kita, talenta kita, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Semua anugerah yang Tuhan berikan, apakah kita sudah kembalikan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk memberi persembahan yang terbaik? Mari Bapak Ibu Saudara, biar kita minta hikmat dan kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur pada saat ini kami kembali Tuhan Kau ingatkan untuk kami memberikan persembahan yang terbaik. Untuk kami Tuhan mengukur Tuhan takaran Tuhan memberi kami Tuhan. Biarlah berbanding lurus dengan anugerah yang sudah kami terima daripadamu. Sehingga kami tahu Tuhan, apapun yang kami Tuhan lakukan, kami perbuat, kami berikan tidak untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan. Terima kasih buat setiap kepercayaan yang Kau berikan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun kami, untuk kami mampu melakukan segala kehendak-Mu. Bahkan juga untuk kami mampu memberi seturut dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit, kami tahu Tuhan, masa pandemi, banyak orang merasa Tuhan kesulitan, banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak orang di antara kami Tuhan juga kehilangan pekerjaan, bahkan sudah mulai kehilangan harapan. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Mereka Tuhan akan terus Tuhan kuat di dalam Engkau. Iman mereka kembali akan hidup bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Untuk Engkau membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Bahkan seperti apa yang menjadi tema kami Tuhan pada tahun ini. Gereja-Mu Tuhan, bahwa semua akan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau Tuhan pulihkan dari kondisi keadaan yang semakin Tuhan mencekam karena Tuhan virus corona ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bangsa kami dipulihkan, dibebaskan dari setiap serangan jahat daripada virus-virus ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada hikmat dari Tuhan, pemerintah kami, hikmat daripada-Mu Tuhan turun atas pemerintah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GKS Sudirman, dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita mau bersorak, menari bagi Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan
Puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah yang Engkau berikan buat kami. Bapa yang di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah online GKS Sudirman. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, dan biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Berkati Bapak Pendeta Yoldi Tuyu yang sudah menyampaikan firman, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa juga buat para pemimpin gereja kami, Bapak Bunadi Subrata dan Ibu Elizabeth sebagai gembala sidang kami, Ibu Seliana Sorongan dan Bapak Yantang Kilisan sebagai gembala kami, dan juga Bapak Yoldi Tuyu sebagai wakil gembala kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, biarlah urapan yang baru terus mengalir memenuhi kehidupan mereka. Dan apa saja yang menjadi keputusan dan program dari gereja kami Tuhan, biar Tuhan terus campur tangan dan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua kami, para pengerja, diaken, pemusik, dan juga seluruh jemaat yang ada. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Dan ada perlindungan yang sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Kami melepaskan shalom buat Indonesia Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan. Walaupun kami mengalami pandemi COVID-19. Tapi kami tetap percaya bahwa ada perlindungan yang besar buat bangsa kami. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau percaya Tuhan. Masa-masa pandemi ini akan segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta para menteri dan juga seluruh jajaran TNI, Polri yang sudah bekerja keras menjaga keamanan dan keutuhan bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua kehidupan kami. Kami mau serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, keluarga, jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, dimanapun kita berada, dan semua yang sudah menghadiri ibadah online minggu ini, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan isi hatinya Tuhan, dan saatnya kita mau menerima berkat. Siapkan hati kita bersama-sama dengan keluarga-keluarga di rumah. Kita bergandengan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Bersama dengan keluarga-keluarga dimanapun kita berada, mari terus kita berdoa buat Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dikuatkan, Indonesia diberkati. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin buat setiap kita, membawa kemenangan demi kemenangan untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita yang kita cintai. Selamat memasuki minggu yang baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam